Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Jumat tanggal 20 September ya teman-teman, kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Di kesempatan ini kita sudah berada di sekitar Kalasan, daerah istimewa Yogyakarta. Kita saat ini berada di sekitar pinggiran dari Jalan Raya Cangkringan. Nah, di depan kita itu terlihat adalah jalan akses exit tol Bokoharjo ya teman-teman. Calon lokasi dari jalan akses exit tol Bokoharjo, rem off maupun rem on-nya ya teman-teman. Nah, terlihat di tepian dari jalan Cangkringan yang kurang lebih berjarak sekitar 50 sampai 100 meter dari Jalan Raya Jogja Solo ini. Nah, ini adalah di sekitar Kalasan ini sudah mulai dilakukan dari proses awal, yaitu proses land clearing. Nah, ini adalah proses land clearing yang sudah dilakukan di sekitar Kalasan di tepian dari Jalan Raya Cangkringan. Nah, nampak pembukaan lahan sudah dimulai, rumah-rumah yang terdampak dari pembangunan tol Jogja Solo ini sebagian sudah mulai dibongkar ya teman-teman. Nah, baik untuk sisi sebelah timur maupun sisi sebelah barat Jalan Cangkringan ini. Nah, ini kurang lebih berjarak 50 sampai 100 meter dari Jalan Raya Jogja Solo. Nah, ini sudah dipasang dari pengumuman dimulainya proyek pengerjaan exit tol Prambanan. Nah, terlihat itu ke arah barat, itu ke arah Simpang Susun Purwomartani. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses pembongkaran rumah warga yang terdampak dari proses pengerjaan tol Jogja Solo ini. Perkembangan ini sudah ada sedikit kemajuan ya teman-teman. Beberapa kali kita ke sini di sekitar jalan akses exit tol Prambanan ini belum dimulai dari proses pengerjaan. Nah, sedangkan yang ke arah timur itu nantinya ke arah exit tol Bokoharjo, dan dikabarkan nanti rem out maupun rem on-nya itu juga ada yang mengarah ke Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman, langsung mengarah ke Jalan Jogja Solo. Namun ini masih simpang siur, kami belum menemukan titik kepastiannya ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami, nanti setelah ada kabar pastinya juga kami akan mengabarkannya. Semoga saja nanti ada langsung yang mengarah ke titik Jalan Raya Jogja Solo, mengingat yang ke Bokoharjo ini nantinya akan menyeberang Jalan Raya Jogja Solo, nah, yaitu menggunakan flyover, sehingga diharapkan nanti tidak usah sampai ke Bokoharjo. Diharapkan di sekitar lokasi ini nanti juga akan diberikan titik rem on maupun rem off yang langsung tersambung ke Jalan Raya Jogja Solo, sehingga nanti dapat lebih memudahkan masyarakat yang ingin memasuki maupun keluar ke arah tol Jogja Solo. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan melihat perkembangan dari jalan utama, apakah sudah tembus sampai ke Simpang Purwomartani progresnya. Setelah beberapa hari yang lalu kita lihat belum tembus ya teman-teman. Nanti kita lihat bersama-sama, kita susuri. Namun sebelum berjalan, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 40 plus 800 ya teman-teman, di Purwomartani. Nah, di sekitar lokasi inilah kemarin terakhir kali kita menyusuri dari perbatasan Jogja sampai di sekitar lokasi ini ya teman-teman, karena memang ke arah selatan itu belum dilakukan dari proses pengurukan dan baru dilakukan dari proses land clearing, dan saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan, namun baru dimulai tahap awal dan belum seberapa dari tanah uruknya. Dan terlihat di sebelah utara itu adalah batas dari kita menyusuri dari arah perbatasan Klaten. Terlihat sudah signifikan dari proses pengurukannya, tanah uruk sudah tinggi sekali ya teman-teman.
Nah, di sini juga saat ini mulai akan dilanjutkan proses pengurukan dari STA 40 plus 800. Yang STA-nya itu ada di belakang Bigo itu, namun terlihat kabur ya teman-teman, karena memang kecil ukurannya. Nah, dari STA 40 plus 800 ini saat ini mulai dilanjutkan proses pengurukan ke arah selatan, yaitu ke arah Simpang Susun Purwomartani. Lokasinya dekat dengan Selokan Mataram. Nantinya kemungkinan nanti flyover dari Simpang Susun Purwomartani ini ada di antara Selokan Mataram itu ya teman-teman, di sekitar STA 42 nantinya. Nah, di sekitar lokasi ini sudah mulai akan dilanjutkan proses pengurukan. Nah, ini sudah terlihat signifikan, sudah mulai dipadatkan juga, beberapa alat berat sudah standby di sekitar lokasi ini. Sayup-sayup terdengar suara sholawat, nampaknya itu dari Pondok Pesantren Ora Aji ya teman-teman. Pondok Pesantren Ora Aji itu ada di dekat lokasi ini, berada di sisi sebelah barat dari jalan tol ini ya teman-teman. Nah, kemarin Bapak Presiden juga menghadiri milad hari lahir Pondok Pesantren Ora Aji sebelum melakukan proses peresmian tol Jogja Solo yang dilakukan di sekitar gerbang tol Banyudono yang dilakukan sore hari ya teman-teman. Nah, kemarin kita tidak bisa melihat ataupun mendokumentasikan prosesi dari proses peresmian karena kita kecelek. Kemarin berita pertama itu tanggal 19, terus maju tanggal 18, akhirnya tanggal 19 lagi. Jadi kami salah mengambil off, jadi kami tidak bisa untuk melihat ataupun videokan dari prosesi peresmian tol Jogja Solo. Dari lokasi ini, dari sekitar STA 40 plus 800 ini, nanti kita akan mencoba menyusuri ke arah STA 42, lokasi dari Simpang Susun Purwomartani. Kita akan melihat dari dekat progresnya sudah seperti apa, proses pembukaan lahan ataupun land clearing sudah seperti apa, karena tadi di awal video ini tadi kita melihat di jalan aksesnya juga sudah mulai dilakukan dari proses proses awal land clearing, yaitu membersihkan ataupun lahan-lahan yang terdampak dari tol Jogja Solo. Nah, nanti kita melihat menyusuri ke arah Simpang Susun Purwomartani, apakah sudah tersambung sampai dengan Simpang Susun Purwomartani atau belum progres dari pembangunan tol Jogja Solo ini, karena progresnya itu diproyeksikan bisa selesai di pertengahan tahun besok ya teman-teman, di tahun 2025. Langsung saja kita berjalan untuk menyusuri, melihat dari STA 40 plus 800 ini sampai dengan STA 42 ya teman-teman. Nah, terlihat ini sebuah truk Fuso, truk trailer ini sudah mulai bergerak melakukan aktivitas proses pengambilan material tanah uruk. Nah, namun nampaknya di sana masih banyak lokasi yang belum bisa kita lewati. Nah, kita putar balik aja, nantinya kita menyusuri dari jalan desa yang ada di pinggiran jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Nah, ini kebetulan berada tepat di pinggir dari jalan desa di daerah Purwomartani ini ya teman-teman. Nah, nanti kalau ada kesempatan untuk masuk, nanti kita masuk ke arah dari badan jalan tol Jogja Solo, mumpung masih pagi sehingga aktivitas proses pekerjaan belum banyak terlihat. Nah, baru akan dimulai lagi aktivitas proses pengerjaannya ya teman-teman. Nah, ini adalah jalan desa di sekitar Purwomartani. Nah, ini nantinya berdampingan dengan badan jalan tol Jogja Solo.
Kita masih menyusuri jalan desa yang berada tepat di samping Badan Jalan Tol Jogja Solo. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 41. Artinya di sekitar lokasi inilah kemarin kita terakhir kali menyusuri Tol Jogja Solo itu, yang mulai dilakukan dari proses awal, proses land clearing. Saat ini terlihat sudah mulai dilakukan dari proses-proses pengurukan. Nah, kita terus berjalan ke arah Simpang Susun Purwomartani. Di sini terlihat sudah mulai dilakukan proses awal, proses land clearing, sudah terlihat rata ya teman-teman, sudah terlihat bersih badan jalan, calon badan jalan dari Tol Jogja Solo ini. Dari sini nanti kita mencoba melihat apakah ada jalan untuk memasuki badan jalan Tol Jogja Solo. Nanti kalau ada kita memasuki badan jalan Tol Jogja Solo agar lebih terlihat. Tadi kami dari sini, nah ini tadi melihat di sini, cuman karena kami melihat tingak-tinguk dari arah utara ini tidak bisa naik karena jalan ini masih terhalang, jalan ini belum rata ya teman-teman. Akhirnya kami tadi memutuskan untuk melalui jalan desa. Nah, dari sini kita akan menyusuri Tol Jogja Solo, badan jalan tolnya. Nanti semoga bisa sampai di sekitar Simpang Susun Purwomartani. Nah, terlihat di sisi sebelah kiri ini sudah mulai dilakukan dari proses land clearing, sudah terlihat rata ya teman-teman. Di sekitar lokasi ini nampak ini adalah batas pinggir dari badan jalan Tol Jogja Solo. Terlihat itu patok merah di sisi sebelah kanan, juga rumah-rumah, bekas rumah-rumah ini sudah terlihat dibebaskan ataupun dibongkar, namun memang masih ada 1-2 bangunan seperti yang ada di sebelah kiri ini belum selesai dilakukan dari proses pengurukan. Namun sebagian besar ini memang di sekitar lokasi ini sudah mulai ataupun sudah dilakukan dari proses land clearing. Bangunan-bangunan yang terdampak ini sudah terlihat rata ya teman-teman, sehingga nantinya ini tinggal dikupas lapisan tanah atasnya untuk nanti diganti dengan material yang lebih keras ataupun dilakukan proses pengurukan. Tol Jogja Solo ini nantinya diproyeksikan sampai Simpang Susun Purwomartani ataupun exit tol Bokoharjo ini bisa dilewati di pertengahan tahun besok ya teman-teman, karena diproyeksikan bisa dilakukan mudik lebaran. Berarti kemungkinan ya teman-teman, semoga saja progresnya lancar. Ini menjelang musim hujan biasanya banyak terkendala kalau masih melakukan dari proses pengurukan ini. Kendalanya nanti akan banyak sekali, material-material tanah huruf yang dipergunakan nanti akan menjadi basah dan becek ya teman-teman. Terlihat di depan kita ini pohon-pohon yang sudah disisihkan, yang sudah dilakukan proses pembersihan. Badan jalannya sudah nampak dilakukan proses land clearing. Ini sudah terlihat jalan proyeknya ya teman-teman. Kita terus menyusuri, ternyata di sekitar Simpang Susun Purwomartani ini sudah banyak sekali kemajuan yang bisa kita lihat. Tinggal beberapa meter lagi kita menjelang Simpang Susun Purwomartani ya teman-teman, dan nampaknya melihat progresnya ini sudah sampai dengan Simpang Susun Purwomartani. Medannya itu masih sedikit berat ya teman-teman, masih berupa tanah-tanah yang baru dilakukan proses pembersihan, jadi kita harus berhati-hati. Masih agak bluduk ini ya teman-teman. Terlihat itu jembatan proyek ini juga sudah dibangun, sudah dikerjakan, menyambungkan dengan arah Simpang Susun Purwomartani, sudah bisa dilewati. Di depan itu adalah Simpang Susun Purwomartani ya teman-teman. Lokasinya berada di sekitar Selokan Mataram. Ini sebuah alat berat jenis bego, nampaknya sudah akan memulai aktivitas proses pekerjaan hari ini. Nampak operatornya masih mempersiapkan alat ataupun bego yang akan dipergunakan untuk bekerja pada hari ini. Terlihat itu adalah
Selokan Mataram ya teman-teman. Nah, nantinya simpang susun Purwomartani ini kemungkinannya kalau tidak salah perkiraan saya dan melihat dinahnya itu, sebagian dari lingkar simpang susun Purwomartani itu akan berada di atas dari Selokan Mataram ini. Kita melihat dulu lalu lintasnya untuk menyeberang. Kita berjalan ke arah barat untuk melihat sekitar simpang susun Purwomartani. Nah, ini jalan yang ada, jalan inspeksi yang ada di sekitar Selokan Mataram ini baru dilapis ulang ya teman-teman. Nah, sehingga mulus sekali, menghitam dan mulus sekali. Nah, ini juga selain sebagai jalan inspeksi, ini juga sebagai jalan nyidak. Nah, ini ternyata proses awal proses dari land clearing di sekitar simpang susun Purwomartani STA 42 ini sudah mulai dilakukan di sisi sebelah kiri dari Selokan Mataram ini ya teman-teman. Terlihat lahan ini sudah mulai terbuka, sudah mulai dilakukan dari proses land clearing. Nah, ini berarti sudah tersambung dari Boyolali STA 1 sampai dengan STA 42 ini secara progres pekerjaan ya teman-teman. Tol Jogja Solo ini sudah tersambung secara progres pekerjaan. Badan jalannya ini sudah tersambung secara progres pekerjaan, sudah dikerjakan semuanya menyeluruh sampai dengan STA 42 ini ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal menunggu progresnya dan kita doakan semoga lancar progresnya sehingga nanti bisa menyusul seksi 1.1 yang kemarin sudah diresmikan dan sudah bisa dilewati, dan kami informasikan juga sudah bisa diuji coba untuk masyarakat selama 2 minggu ke depan ini digratiskan ya teman-teman. Untuk masyarakat ini digratiskan. Nah, nanti setelah 2 minggu baru diberlakukan tarif normal untuk pengendara yang ingin menggunakan tol Jogja Solo. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 42 Desa Purwomartani. Nah, disinilah nanti lokasi dari simpang susun Purwomartani ya teman-teman. Nampak terlihat di sini sudah mulai dilakukan dari proses land clearing. Bila kita ke arah barat sana menyusuri dari Selokan Mataram, itu nantinya akan menjadi ruas tol Jogja Solo seksi 2.1 yang langsung nantinya akan menghubungkan dengan tol Jogja Solo seksi 2.2 yang juga sudah mulai dilakukan dan menyambung dengan tol Jogja Bawen. Nampaknya juga di tol Jogja Solo seksi 2.1 ini juga segera dilakukan proses pembangunan ya teman-teman. Nah, persiapan juga sudah mulai dilakukan. Sedangkan bila nanti kita ke arah selatan sana, nantinya adalah ke arah exit tol Bokoharjo yang tadi progresnya juga sudah terlihat dilakukan proses land clearing yang ada di tepian dari Jalan Raya Cangkring ya kayaknya ya teman-teman. Nah, Jalan Raya Cangkring juga nantinya akan tembus ke Jalan Baru Sleman Wonosari ya teman-teman, Gunung Kidul yang juga saat ini masih dalam tahap penyambungan ataupun pembangunan. Nah, dan di wilayah kita ke arah utara atau geser ke timur, serong ke timur sana tadi yang sudah kita telusuri tadi adalah ruas utama dari tol Jogja Solo seksi 1.2 yang progres pengerjaannya kita lihat tadi juga sudah mulai tersambung, walaupun beberapa lokasi sudah baru dilakukan dari proses land clearing sama seperti di lokasi ini. Nah, di kesempatan terpisah kemarin kami juga melihat mendengar bahwa target pengoperasian dari tol Jogja Solo seksi 1.2 ini nantinya bisa dilakukan di pertengahan tahun depan ya teman-teman, ataupun pertengahan tahun 2025. Nah, kemungkinan nanti dikejar
mengingat Hari Raya Idul Fitri ini juga mendekati pertengahan tahun, kemungkinan nanti akan dikejar di mudik lebaran nanti ya teman-teman, bisa dilalui, entah itu nanti fungsional apapun juga mengikuti secara operasional. Namun yang pasti di akhir tahun ini adalah target selanjutnya setelah peresmian tol Jogja Solo sudah dilakukan kemarin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Target selanjutnya adalah bisa dibuka secara fungsional sampai dengan exit tol Prambanan di akhir tahun ini. Kita doakan saja progresnya dapat berjalan lancar ya teman-teman. Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo seksi 1.2 yang progres pengerjaannya sudah sampai ataupun tersambung dengan simpang susun Purwomartani di sekitar STA 42 yang juga sudah kita lihat sudah mulai mengerjakan ke arah exit tol Bokoharjo ya teman-teman. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.